Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul ya, ataupun bertatap muka lewat online dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam mari kita selalu limpah curahkan kepada junjungan kita rahmatan lil alamin ya habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan insyaallah kepada kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aib Saifuddin. Nah, di sini saya selaku moderator ya pada presentasi minggu ini. Nah, kebetulan presentasi pada minggu ini akan disampaikan oleh kelompok 4 yang akan membahas mengenai materi kecurangan audit atau audit kecurangan ya. Nah, nanti banyak sekali ilmu-ilmu ataupun materi-materi yang akan kita sharing. Jadi saya harap untuk teman-teman semua boleh memakai headsetnya untuk lebih mendengar dengan jelas ya, dan harap diperhatikan dengan seksama. Oke, tanpa basa-basi lagi, tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Kita akan masuk ke materi yang pertama, di mana kita akan membahas mengenai pengertian audit kecurangan, atau yang biasa kita kenal ya dengan istilah fraud. Nah, sebenarnya apa itu fraud? Nah, fraud sendiri merupakan istilah kecurangan ya yang biasa digunakan dalam audit. Nah, untuk kecurangan sendiri kan tentunya banyak sekali kecurangan di bidang lain pun, tidak hanya di audit dan akuntansi. Ya, sebut saja game ya. Nah, di game itu ada kecurangan banyak dan biasa itu disebut dengan cheat. Di bidang lain pun ada istilah-istilah tertentu. Nah, jadi menurut saya fraud ini merupakan istilah ya atau bahasa yang biasa digunakan dalam audit jika ada terjadi kecurangan. Nah, lalu kita masuk ke pengertian fraud auditing atau audit kecurangan. Nah, adalah upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Untuk dapat melakukan audit kecurangan terhadap pembukuan dan transaksi komersial memerlukan gabungan dua keterampilan, yaitu sebagai auditor yang terlatih dan kriminal investigator. Lanjut, kecurangan fraud sendiri ada yang disebut dengan kesalahan atau error. Jadi error pun bisa dikategorikan dalam kecurangan. Kesalahan dapat dideskripsikan sebagai kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan dapat terjadi pada setiap tahapan ya dalam pengelolaan transaksi. Nah, yang pertama dalam transaksi, dokumentasi, pencatatan, ayat-ayat jurnal, pencatatan debit kredit, pengikhtisaran proses dan hasil laporan keuangan. Nah, itu bisa terjadi kesalahan dalam beberapa tahapan tersebut ya. Nah, apabila suatu kesalahan disengaja, maka kesalahan tersebut merupakan kecurangan fraudulent ya. Istilah irregularity merupakan kesalahan penyajian keuangan yang disengaja atas informasi keuangan. Unsur-unsur dari kecurangan. Di dalam kecurangan atau fraud terdapat unsur-unsur atau keseluruhan unsur yang harus ada. Jika ada yang tidak ada, maka dianggap kecurangan tidak terjadi. Yang meliputi berikut ini. Yang pertama yaitu harus terdapat salah pernyataan atau misrepresentation. Yang kedua yaitu dari suatu masa lampau atau past atau sekarang present. Yang ketiga yaitu fakta bersifat material atau material fact. Yang keempat yaitu dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan atau make knowingly or recklessly. Yang kelima yaitu dengan fraud intent atau menyebabkan suatu pihak beraksi.
Yang keenam yaitu pihak yang dirugikan harus beraksi dan terhadap pernyataan tersebut. Berikutnya saya akan menyebutkan tentang faktor-faktor yang mendorong tindakan fraud. Yang pertama yaitu greed atau keserakahan, yang kedua yaitu opportunity atau kesempatan, yang ketiga yaitu need atau kebutuhan, yang keempat yaitu exposure atau pengungkapan. Selain terdapat faktor yang mendorong untuk melakukan perbuatan kecurangan, terdapat pula faktor individu yaitu dari dalam diri si pelaku kecurangan. Faktor ini melekat pada diri seseorang, misalnya moral. Selanjutnya adalah fraud dalam laporan keuangan. Fraud dalam laporan keuangan atau kecurangan dalam laporan keuangan ini biasa juga disebut dengan kecurangan manajemen. Nah, ini tuh dikarenakan biasanya secara umum kecurangan ini dilakukan oleh pihak manajemen, di mana pihak manajemen ini kan mempunyai posisi yang cukup tinggi untuk membuat suatu keputusan dalam pelaporan keuangan yang tidak diketahui oleh karyawan yang lainnya. Nah, menurut standar profesional akuntan publik atau SPAP sendiri, kecurangan dalam laporan keuangan ini merupakan suatu salah saji atau perubahan angka atau jumlah dalam penyajian laporan suatu laporan keuangan, di mana hal ini itu dimaksudkan untuk mengelabui para pengguna laporan keuangan. Ada beberapa contoh dalam kasus fraud dalam laporan keuangan ini. Nah, yang pertama adalah earning management atau manajemen laba. Manajemen laba ini merupakan suatu sikap atau keputusan manajer perusahaan untuk menaikkan atau menurunkan tingkat laba pada laporan keuangan perusahaan. Atau dengan kata lain, manajemen laba ini merupakan suatu bentuk manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan terkait laba yang diperoleh dalam satu periode guna mendapatkan suatu keuntungan. Yang kedua juga ada income smoothing atau perataan laba. Nah, perataan laba ini merupakan salah satu praktik dari manajemen laba. Usaha yang dilakukan manajemen untuk menyeimbangkan laba, di mana pendapatan dan juga beban digeser ke beberapa periode yang sedang melonjak labanya ke periode selanjutnya. Pemerataan laba ini dilakukan saat terjadinya transaksi atau menempatkan beberapa periode tertentu. Lalu selanjutnya ada fraud triangle. Nah, fraud triangle ini adalah teori yang dikembangkan oleh Daniel R. Tracy, di mana dia tuh mengamati apa sih penyebab terjadinya suatu kecurangan yang dilakukan oleh seseorang karyawan gitu. Nah, analisis fraud triangle ini seperti namanya triangle, dia tuh memiliki 3 tahapan untuk mendeteksi penyebab kecurangan pada seorang pekerja, di mana tahapan ini itu saling berhubungan. Nah, tahapan-tahapannya ini adalah yang pertama ada tekanan atau pressure. Nah, tekanan atau pressure ini berhubungan dengan niat seseorang dalam melakukan kecurangan. Seseorang yang melakukan fraud pasti memiliki motivasi atau dorongan sendiri untuk melakukan suatu kecurangan. Misalnya ada seorang karyawan yang melakukan penggelapan dana, di mana si penggelapan dana ini tuh dilakukan untuk memenuhi lifestyle dia sendiri. Nah, jadi masalah finansial pribadi ini bisa menjadi suatu dorongan yang sangat kuat untuk seseorang melakukan kecurangan. Nah, yang tahapan kedua adalah peluang atau opportunity. Nah, peluang ini merupakan kesempatan seorang pekerja untuk melakukan tindakan kecurangan. Nah, kesempatan untuk melakukan fraud ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu kontrol dari perusahaan yang lemah atau tidak baik. Jadi SPI-nya itu kurang baik. Yang kedua SOP-nya itu berjalan tidak kondusif. Yang ketiga adanya multi job pada seorang karyawan. Yang keempat juga ada situasi kerja kurang kondusif. Nah, lalu tahapan yang ketiga adalah pembenaran atau rationalize. Ketika tindakan fraud ini telah terdeteksi oleh suatu perusahaan, nah biasanya si pelaku yang melakukan kecurangan ini akan memberikan suatu alasan yang rasional, yang masuk akal sebagai bentuk pembelaan diri, di mana rasionalisasi ini terjadi untuk menjadikan kesalahan yang ia lakukan itu jadi nantinya itu tindakannya ini akan dianggap wajar untuk dilakukan oleh seseorang. Nah, misalnya nih ada alasan yang biasanya sering digunakan para pelaku fraud,
itu adalah alibi gaji yang diberikan oleh perusahaan ini tidak seimbang dengan laba yang dihasilkan perusahaan sendiri. Tujuan front auditing dibagi menjadi 7, yaitu yang ke-1, pemeriksaan intern bertanggung jawab untuk memuji dan menilai kecukupan dan efektivitas dan tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memenuhi kewajiban tertentu. Yang kedua, deteksi atas penemuan kecurangan. Pemeriksaan internal harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kecurangan dan dapat diidentifikasi indikator kemungkinan terjadi kecurangan. Yang ketiga yaitu aksioma pemeriksaan kecurangan. Yang keempat, kecurangan pada hakikatnya tersembunyi. Tidak ada keyakinan absolut yang dapat diberikan bahwa kecurangan benar-benar terjadi tidak terjadi. Yang kelima yaitu untuk mendapatkan bukti bahwa kecurangan tidak terjadi, orang harus juga berupaya membuktikan kecurangan telah terjadi. Yang keenam, untuk mendapatkan bukti bahwa kecurangan telah terjadi, orang juga harus mencari bukti berupaya membuktikan kecurangan tidak terjadi. Yang ketujuh, penetapan final apakah kecurangan terjadi merupakan tanggung jawab pengendalian hakim, bukan pemeriksaan. Dan di sini pun saya menjelaskan program audit kecurangan yang dimana ada 4 bagian, yaitu 1. Objek audit. Pada prosedur penjualan yang menjadi objek audit adalah bagian-bagian yang terlihat langsung dengan penjualan, yaitu bagian penjualan, bagian akuntansi dan keuangan, dan bagian kasir. Yang kedua, tujuan audit kecurangan pada kegiatan penjual yaitu untuk mengidentifikasi jenis kecurangan apa yang terjadi terhadap kegiatan penjual dan pencatatan piutang di dalam perusahaan untuk mengetahui kapan dan di mana terjadi kecurangan yang dilakukan terhadap kegiatan kecurangan yang dilakukan terhadap kegiatan penjual. Yang ketiga yaitu ruang lingkup audit kecurangan pada aktivitas bagian penjualan meliputi prosedur-prosedur, kebijakan penjualan, dan kelengkapan dokumen pendukung. Yang terakhir yaitu prosedur audit terhadap penjualan, antara lain pemeriksaan terhadap sistem penjualan yang digunakan, pemeriksaan terhadap laporan penjualan yang terjadi selama 1 hari, tes terhadap customer secara acak, dengan apakah faktur penjualan telah sesuai dengan nominal yang terdapat di faktur penjualan, dan pemeriksa bukti pendukung penjualan yang terdapat di faktur penjualan, dan pemeriksaan bukti pendukung penjualan yang telah di otoritas prosedur audit terhadap piutang, antara lain pemeriksaan secara fisik dan dibandingkan dengan faktur penjualan dengan laporan penjualan secara harian, minta izin exclude dari pencatatan piutang, pemeriksa terhadap piutang yang sudah ditagih agar dengan bukti pendukung yang telah dilampirkan, dan mengevaluasi ulang pemeriksaan agar tidak terjadi salah pencatatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengukur risiko kecurangan. Auditor memiliki tanggung jawab untuk menghadapi risiko kecurangan dengan merencanakan dan menjalankan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa salah saji material, baik disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan, itu dapat terdeteksi. Nah, untuk mengukur risiko audit tersebut, ada beberapa sumber-sumber informasi. Yang pertama, komunikasi antara sesama tim audit. Yang kedua, tanya jawab dengan manajemen. Yang ketiga, faktor-faktor risiko. Yang keempat, prosedur analitis dan informasi lainnya. Kemudian,
Pengawasan tata kelola perusahaan untuk mengurangi risiko kecurangan. Yang pertama, budaya kejujuran dan etika yang bernilai tinggi, seperti teladan dari pemimpin, menciptakan lingkungan kerja yang positif, memperkerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat, pelatihan, konfirmasi, serta disiplin. Kemudian, yang kedua, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko-risiko kecurangan. Di antaranya mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan, menangani risiko kecurangan, dan pengawasan dalam program-program dan pengendalian pencegahan kecurangan. Kemudian, yang ketiga, pengawasan dari komite audit. Yang selanjutnya yaitu menghadapi risiko kecurangan. Bagaimana respon auditor dalam menghadapi risiko kecurangan? Yang pertama yaitu mengubah keseluruhan pelaksanaan audit. Yang kedua, dengan merancang dan melakukan prosedur audit untuk menghadapi risiko kecurangan. Yang ketiga, merancang dan melakukan prosedur-prosedur untuk mengatasi dominasi manajemen terhadap pengendalian. Kemudian, yang keempat, memutakhiran proses penilaian risiko. Kemudian selanjutnya ada bagian-bagian risiko kecurangan spesifik. Yang pertama, risiko kecurangan dalam pendapatan dan piutang dagang. Yang kedua, risiko kecurangan dalam persediaan. Yang ketiga, risiko kecurangan pada akun pembelian. Dan yang keempat, bagian-bagian risiko kecurangan lainnya. Kemudian ada bagian-bagian risiko kecurangan lainnya. Yang pertama, merespon salah saji yang mungkin disebabkan oleh kecurangan. Yang kedua, jenis teknik-teknik wawancara. Yang ketiga, tanya jawab informal. Yang keempat, tanya jawab evaluasi. Yang kelima, tanya jawab interogatif. Yang keenam, mengevaluasi respon tanya jawab. Yang ketujuh, teknik mendengarkan. Yang kedelapan, mengamati tanda-tanda perilaku. Dan yang terakhir, tanggung jawab lainnya ketika dicurigai. Oke, alhamdulillah Rabbil Alamin, telah selesai ya presentasi kelompok 4 mengenai kecurangan audit ataupun audit kecurangan. Alhamdulillah ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, sudah memperhatikan lah ya daripada detik pertama sampai detik terakhir ini. Nah, semoga ini menjadi amal ibadah juga bagi kita, selain ilmunya pun yang pastinya bermanfaat untuk kita semua di masa yang akan datang ya. Dan mungkin cukup sekian daripada kelompok 4. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik lagi dalam mempresentasikan sebuah materi ya. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.